Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih pada kesempatan kali ini telah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pagi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Kenalkan, nama saya Nikada Risma Mira Artini, dengan 3 digit NIM terakhir 053 dengan absen 7. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilovi Sumadewi dengan 3 digit NIM terakhir 050 dan absen 5. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tria Natalia dengan NIM 3 digit terakhir 057 absen 8. Adapun submateri yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama mengenai masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Yang kedua yaitu etika dalam sebuah masyarakat informasi. Yang ketiga yaitu dimensi moral dalam sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Untuk subbab materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai masalah etika sosial yang berkaitan dengan sistem. Berikut terdapat model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Etika mengacu kepada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan oleh seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Semenjak internet dan e-commerce bermunculan, isu etika menjadi penting dalam sistem informasi. Sistem informasi di sini dapat mudah mengumpulkan, memasukkan, dan mendistribusikan informasi dibandingkan dengan sebelumnya. Isu etika, sosial, dan politis saling berkaitan. Setiap individu harus tahu bagaimana perilaku dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi karena institusi sosial telah mengembangkan aturan berperilaku yang didukung oleh hukum, yang di mana sosial telah mengembangkan aturan tersebut didukung oleh hukum yang dibuat oleh sektor politik yang mengatur perilaku serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar. Selanjutnya, yaitu dimensi moral di era informasi. Terdapat 5 dimensi moral di era informasi, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi, di mana hak dan kewajiban informasi ini terdapat apa saja yang dimiliki oleh individu dan organisasi dan apa saja yang dapat mereka lindungi. Yang kedua, yaitu terdapat hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Di sini menjelaskan bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital yang dimana melacak serta mengkalkulasi kepemilikan sangat sulit dan mengabaikan hak-hak kepemilikan semacam itu sangat mudah. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dan pengendalian, yang dimana di sini menjelaskan mengenai siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu kualitas sistem, yang dimana di sini standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat. Selanjutnya yaitu kualitas hidup, yang dimana di sini nilai-nilai apa yang dapat kita pertahankan dalam sebuah masyarakat sebagai syarat akan pengetahuan dan informasi mengenai praktik dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi baru tersebut. Selanjutnya yaitu tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Di sini terdapat 4 tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan di bidang etika. Yang pertama yaitu kemampuan komputasi yang meningkat 2 kali lipat dalam 18 bulan yang memungkinkan
sebagian besar organisasi menggunakan sistem informasi, yang dimana di sini menyebabkan ketergantungan terhadap sistem dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua yaitu kemajuan dalam teknik penyimpanan data, serta biaya penyimpanan data yang menurun dengan cepat telah bertanggung jawab terhadap pengadaan database mengenai individu, karyawan, bahkan pelanggan yang dikelola perusahaan swasta atau pemerintahan. Penggandaan ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap privasi seorang secara berulang-ulang karena hal ini murah dan efektif. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam teknik analisis data bagi penggabungan data yang berkapasitas besar, yang dimana ini merupakan tren yang memicu perhatian di bidang etika karena perusahaan dan lembaga kepemerintahan dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi secara detail dan terperinci. Selanjutnya yaitu kemampuan teknologi jaringan yang dapat menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain, yang dimana di sini dapat mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Kemampuan komputer ini dalam mengkombinasikan data dari berbagai sumber dapat menciptakan catatan pribadi seorang yang terperinci. Hal ini bisa disebut dengan profiling. Selanjutnya yaitu etika dalam sebuah masyarakat informasi. Di sini terdapat konsep dasar responsibility, accountability, dan liability. Yang dimana di sini yang pertama responsibility, yang dimana di sini pertanggungjawaban merupakan elemen utama dari tindakan etika. Yang dimana pertanggungjawaban ini mengandung arti bahwa menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas, dan kewajiban yang keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yang dimana di sini merupakan fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal ini berarti terdapat mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu liabilitas, yang dimana liabilitas ini merupakan fitur dari sistem politik, yang dimana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun suatu organisasi. Proses hukum ini merupakan fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum ini dipahami dan mengerti, serta kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak yang berwenang. Konsep-konsep dasar ini membentuk analisis etika yang mendasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Selanjutnya terdapat analisis etika, yang dimana dalam analisis etika ini terdapat 5 langkah yang dapat membantu analisis isu etika. Yang pertama yaitu identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas untuk menemukan siapa yang melakukan sesuatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, yaitu definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dimana di sini setiap isu etika, sosial, dan politis selalu memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang diambil. Selanjutnya, terdapat prinsip utama etika. Setelah kita dapat menganalisis isu etika tersebut, adapun prinsip utama yang dapat kita ikuti yaitu yang pertama, perlakukan orang lain yang seperti yang kamu inginkan. Itu terdapat pada aturan emas. Yang kedua yaitu jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu juga tidak pantas bagi seorang lainnya.
Yang ketiga yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang, maka hal itu tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ambil tindakan yang memberi nilai tinggi atau lebih besar. Selanjutnya, ambillah tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah. Dan yang paling terakhir, yaitu asumsikan bahwa seluruh benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud itu adalah milik seseorang sampai deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kode etik profesional, yang dimana kode etik profesional ini diresmikan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Bar Amerika, Asosiasi Profesional di bidang teknologi informasi, dan Asosiasi Permesinan Komputer. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional untuk kepentingan umum masyarakat. Sebagai contohnya seperti menghindari merugikan orang lain dan menghormati hak kepemilikan. Itu termasuk kekayaan intelektual. Adapun dilema etika di dalam dunia nyata yaitu banyak perusahaan telepon yang berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Perusahaan ini mungkin berpendapat bahwa ia memiliki hak untuk menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitasnya dan melakukan perampingan tenaga kerja untuk menekan biaya dan mempertahankan bisnis. Karyawan yang digantikan ini oleh sistem informasi mungkin berpendapat pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Berdasarkan analisis ini dari dekat, tentang fakta-fakta yang ada, terkadang menghasilkan solusi yang dapat dikompromikan yang memberikan masing-masing kelonggaran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Next. Dimensi moral dalam sistem informasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hak informasi, yakni privasi dan kebebasan di era internet. Yang kedua, hak kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Yang keempat, yaitu kualitas sistem, yakni kualitas data dan kesalahan sistem. Dan yang kelima, yaitu kualitas hidup, yakni keadilan, akses, dan batasan. Next. Untuk yang pertama yakni hak informasi, yaitu privasi dan kebebasan di era internet, di mana privasi merupakan hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain atau organisasi, termasuk negara, di mana hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara yang berbeda serta di negara lainnya melalui berbagai undang-undang, di mana sebagian besar undang-undang yang mengatur hak-hak privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut dengan praktik informasi yang adil atau Fair Information Practice atau FIP, yang merupakan rangkaian prinsip yang mengatur dalam pengumpulan dan penggunaan informasi tentang seseorang, di mana berikut merupakan prinsip-prinsip praktik pelaksanaan informasi yang wajar dari Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama yaitu perhatian atau kesadaran, di mana situs web harus mengungkapkan praktik pelaksanaan informasi mereka sebelum mengumpulkan data, meliputi identifikasi dari pihak pengumpul, penggunaan data, pihak penerima data yang lainnya, sifat dari pengumpulan, situs sukarela atau wajib, konsekuensi dari penolakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan kualitas dari data. Yang kedua yaitu pilihan atau persetujuan, di mana harus ada sebuah aturan pilihan untuk memungkinkan pelanggan memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan,
Tujuan kedua di luar tujuan mendukung transaksi, termasuk penggunaan internal dan transfer kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu akses atau partisipasi, di mana para pelanggan harus mampu memeriksa dan menguji akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh tentang diri mereka dengan cepat dan dengan proses yang murah. Yang keempat yaitu keamanan, di mana pengumpul data harus mengambil langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi pelanggan akurat dan aman dari penggunaan yang tidak diotorisasi. Dan yang kelima yaitu penegakan, yang dimana harus dilaksanakan suatu mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam FIP ini. Hal ini dapat meliputi regulasi diri sendiri, legislasi yang memberikan bagi para konsumen, solusi hukum bagi pelanggaran, atau undang-undang federal dan regulasi. Next. Di mana FIP ini yang dikembangkan oleh FTC digunakan sebagai panduan untuk mendorong perubahan dalam pembuatan undang-undang privasi, di mana undang-undang tersebut diantaranya yang pertama Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak, di mana undang-undang ini mewajibkan situs web untuk meminta izin kepada orang tua si anak dalam mengumpulkan informasi apabila anak tersebut berusia di bawah 13 tahun. Yang kedua yaitu menurut Rockefeller mendukung Undang-Undang Do Not Track Online pada 2011 yang mewajibkan perusahaan memberitahukan konsumen bahwa mereka dilacak serta menyediakan pilihan bagi konsumen untuk menolak dilacak. Namun demikian, ada persetujuan umum yang berkembang di setiap pihak bahwa diperlukan transparansi serta akses pengendalian oleh user yang lebih besar untuk menangkal pelacakan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Gramm-Leach-Willey tahun 1999 yang mencabut larangan kerjasama antar bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi termasuk di dalamnya beberapa perlindungan privasi konsumen pada jasa keuangan. Setiap institusi keuangan wajib menerangkan kebijakan dan praktik mereka dalam melindungi privasi orang pribadi serta memberikan informasi dan pilihan kepada konsumen apabila terdapat persetujuan pembagian informasi dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Keadilan yang dicetuskan tahun 1996 yang efektif dilaksanakan pada tanggal 14 April 2003 yang memasukkan perlindungan privasi terhadap rekaman medis seseorang, di mana hukum tersebut memberikan akses kepada pasien terhadap rekaman medis miliknya yang dikelola penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, dan perusahaan asuransi kesehatan, serta hak untuk memberikan wewenang tentang penggunaan dan penyampaian informasi yang dilindungi hukum tersebut. Dokter, rumah sakit, dan penyedia jasa layanan kesehatan lainnya harus membatasi keterbukaan informasi pribadi pasien guna menjalankan apa yang dimanfaatkan. Next. Yang selanjutnya terdapat instruksi Eropa mengenai perlindungan data, di mana di negara Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Di mana pada tanggal 25 Oktober 1998, Komisi Instruksi Eropa mengenai perlindungan data mulai diberlakukan, memperluas pemberlakuan perlindungan privasi ke seluruh negara-negara Eropa. Petunjuk tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk memberitahu orang yang bersangkutan apabila mereka sedang mengumpulkan informasi tentangnya dan menjelaskan bagaimana data tersebut akan disimpan dan digunakan. Konsumen harus secara resmi memberikan persetujuan sebelum perusahaan dapat secara resmi menggunakan data tersebut dan mereka memiliki akses untuk informasi tersebut, memperbaikinya, dan meminta penghentian pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 2009, Parlemen Eropa menyetujui aturan baru yang mengatur penggunaan cookies oleh pihak ketiga yang bertujuan melakukan pelacakan perilaku. Peraturan tersebut diimplementasikan pada Mei tahun 2011 dan mensyaratkan pengunjung situs web untuk memberikan persetujuan yang jelas sebelum dilacak oleh cookies tersebut. Situs web diwajibkan untuk menyediakan peringatan yang jelas pada laman web mereka pada saat cookies dari pihak ketiga tersebut digunakan.
Dan yang terakhir, pada Januari 2012, Uni Eropa mengajukan perubahan yang signifikan terhadap peraturan perlindungan data, perombakan pertama sejak tahun 1995, di mana peraturan baru tersebut akan diterapkan pada seluruh perusahaan penyedia layanan di Eropa dan mewajibkan perusahaan yang berbasis internet seperti Amazon, Facebook, Apple, dan Google untuk memiliki persetujuan yang jelas dari konsumen mengenai penggunaan data pribadi mereka, menghapus informasi berdasarkan permintaan si pemilik identitas, dan memelihara informasi sepanjang diperlukan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan internet terhadap privasi, di mana teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya, di mana pelacakan web terjadi pada situs web yang telah dikunjungi, konten online yang sudah diakses seseorang, dan item yang telah dibeli seseorang melalui internet. Pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Adapun cookies yang merupakan teks kecil yang tersimpan pada hard disk ketika pengguna mengunjungi suatu situs web. Cookies tersebut mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan browsing internet dan memantau kunjungan pada situs web. Ketika seseorang pengunjung kembali ke sebuah situs yang telah menyimpan sebuah cookies, perangkat lunak pada situs web akan mencari komputer pengunjung, menemukan cookiesnya, dan mengetahui apa yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan saat ini tersedia perangkat yang sangat cerdik dan tersembunyi guna melakukan pengawasan terhadap pengguna internet. Perangkat yang tersebut disebut sebagai super cookies atau flash cookies yang tidak dapat dihapus dengan mudah dan dapat diinstal kapanpun seseorang mengklik flash video pada internet. Yang selanjutnya yaitu ada web beacon, di mana pemasar menggunakan perangkat yang disebut sebagai web beacon untuk memantau perilaku pengguna di dunia maya. Web beacon atau webbooks ini merupakan perangkat lunak kecil yang berguna untuk menyimpan rekaman klik yang dilakukan oleh pengguna selama online dan melaporkan hal ini ke pemilik perangkat lunak tersebut secara tidak terlihat dan melekat pada pesan melalui surel dan laman web yang dirancang untuk memantau perilaku pengguna yang mengunjungi situs web tersebut atau mengirimkan surel, di mana web beacon ini dipasang pada situs web populer oleh perusahaan pihak ketiga yang membayarkan sejumlah uang untuk mengakses pengunjung mereka. Yang selanjutnya yaitu spyware, di mana spyware ini dapat secara diam-diam menginstal dirinya sendiri ke komputer pengguna dengan menumpang pada aplikasi yang lebih besar. Begitu terinstal, spyware ini akan meminta situs web mengirimkan iklan dan material-material lain yang tidak diminta kepada pengguna dan melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan pengguna selama menggunakan internet ke komputer lain. Dan yang terakhir yaitu Google dan layanan Google, di mana sekitar 75% pengguna internet seluruh dunia menggunakan mesin pencari Google dan layanan Google lainnya yang menjadikan Google sebagai pengumpul data online terbesar di dunia. Apapun yang dilakukan Google terhadap data tersebut berdampak besar terhadap privasi dalam dunia internet. Ketika Google menerima jaringan periklanan DoubleClick pada 2007, Google telah menggunakan penargetan perilaku untuk membantu jaringan tersebut menampilkan iklan yang lebih relevan dengan aktivitas pencarian pengguna, serta memantau individu saat mereka pindah dari satu situs ke situs lainnya guna menayangkan tampilan iklan kepada mereka. Google mengizinkan perangkat lunak pelacak pada laman pencariannya dan menggunakan double click untuk melacak pengguna di sepanjang aktivitas internet. Lalu yang terakhir terdapat solusi teknis, di mana sebagai pelengkap undang-undang ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi menggunakan situs web. Kebanyakan perangkat tersebut digunakan untuk menginskripsi surel atau berselancar di dalam dunia maya secara anonim, mencegah komputer klien untuk menerima cookies atau mendeteksi dan menghilangkan spyware. Dalam banyak kasus, solusi teknis telah gagal dalam melindungi pengguna dari pelacakan saat berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Karena publik semakin waspada atau kritis terhadap ancaman pelacakan perilaku dan kegagalan industri dalam menerapkan aturan internal yang memadai, perhatian beralih ke browser, di mana banyak browser tidak memiliki fitur do not track
do not track bagi pengguna yang telah mengaktifasi fitur do not track. Browser tersebut akan meminta ke situs web agar perilaku pengguna jangan dilacak. Next. Yang kedua, ada hak kekayaan, yaitu kekayaan intelektual, di mana kekayaan intelektual dianggap sebagai hak tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Kekayaan intelektual merupakan subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi berikut. Yang pertama yaitu rahasia dagang, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga hak paten. Di mana rahasia dagang tersebut merupakan setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Umumnya, hukum yang mengatur rahasia perdagangan menjamin monopoli atas ide yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk, tetapi monopoli tersebut dapat menjadi sangat lemah, di mana perangkat lunak yang berisi elemen, prosedur, ataupun kompilasi yang bersifat baru ataupun unik dapat digolongkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk, tidak hanya manifestasi mereka. Yang kedua yaitu hak cipta, di mana hak cipta merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi penciptaan karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Bagi karya intelektual yang dihasilkan perusahaan, perlindungan hak cipta diberikan selama 95 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan. Maksud dibalik pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya dengan menjamin orang-orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu paten, di mana paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Tujuan Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hak Paten adalah untuk menjamin penemuan mesin baru, perangkat ataupun metode baru menerima imbalan finansial secara utuh beserta dengan penghargaan lainnya bagi kerja keras mereka, serta mendorong penyebarluasan penemuan tersebut dengan menyediakan diagram yang terperinci bagi pihak-pihak yang berharap menggunakan ide tersebut dengan seizin pemilik hak paten. Next. Di mana terdapat tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Di sini teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan-tantangan yang luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Penyebaran jaringan elektronik, termasuk internet, telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual, di mana dengan kehadiran World Wide Web atau WWW, dapat menyalin dan mendistribusikan apapun kepada ribuan atau bahkan jutaan orang di seluruh dunia, meskipun mereka menggunakan sistem komputer yang berbeda. Informasi dapat disalin secara ilegal dari satu tempat dan didistribusikan lewat sistem dan jaringan lainnya yang tidak terlihat dalam pelanggaran ini. Selanjutnya yaitu adapun jasa layanan file sharing bertumbuh untuk membantu pengguna dalam menemukan dan bertukar file musik digital, termasuk yang dilindungi oleh hak cipta. Pendistribusian file secara ilegal terjadi begitu luas dan mengancam kelangsungan hidup industri rekaman musik, dan pada sisi lainnya mengonsumsi 20% bandwidth internet. Industri rekaman menang dalam perkara hukum dengan menutup jasa layanan tersebut, tetapi tidak dapat menghadang pendistribusian file ilegal secara keseluruhan. Jadi, terdapat solusi dari tantangan tersebut di mana akibat perkembangan toko musik online resmi dan layanan internet radio seperti Pandora, pendistribusian file ilegal telah menurun. Teknologi telah mengubah secara radikal prospek perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan pencurian, setidaknya untuk musik, video, dan tayangan televisi. iTunes Store milik Apple ditunjuk secara resmi untuk melakukan penjualan musik
dan konten hiburan lainnya, serta menciptakan lingkungan yang terproteksi di mana konten musik dan video tidak dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan, kecuali diputar di perangkat Apple. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Hak Cipta Milenium, di mana juga menyediakan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Undang-undang ini menerapkan perjanjian organisasi kekayaan intelektual dunia yang menyatakan tidak akan mengakali atau memanipulasi materi perlindungan hak cipta berbasis teknologi merupakan tindakan yang ilegal. Penyedia layanan internet diwajibkan menutup situs yang melakukan pelanggaran hak terhadap hak cipta begitu mereka mengetahui masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu Microsoft beserta perusahaan perangkat lunak terkemuka dan perusahaan konten informasi mewakili Asosiasi Industri Perangkat Lunak dan Informasi mengajukan pembentukan undang-undang dan penegakan hukum baru guna melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia, di mana undang-undang ini meluncurkan hotline bagi masyarakat untuk melaporkan kegiatan pembajakan, menyediakan program pendidikan guna membantu perusahaan dalam memerangi pembajakan perangkat lunak, dan menerbitkan panduan penggunaan perangkat lunak bagi karyawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dimensi moral sistem informasi yang ketiga, yaitu akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Yang dimana akuntabilitas dalam sistem informasi mengacu pada tanggung jawab individu atau etnis dalam menjalankan, mengelola, dan membuat keputusan tentang sistem data dan data informasi. Liabilitas merupakan tanggung jawab hukum satu pihak atas kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh produknya. Nah, dalam konteks komputer dan teknologi, liabilitas bisa muncul ketika perangkat lunak, sistem atau layanan mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna. Nah, pengendalian dalam sistem informasi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan integritas suatu sistem, di mana terdapat sebuah contoh kasus di dunia nyata yang berkaitan dengan masalah liabilitas dalam dunia komputer, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian akibat kegagalan sistem, yang dimana pada Oktober 2011 layanan email BlackBerry mengalami gangguan selama 3 hari di berbagai wilayah dunia, termasuk Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Penyebabnya adalah penumpukan pesan di sistem Eropa yang tidak terproses, sehingga menyebabkan kegagalan layanan global, yang dimana berakibat banyak pengguna, terutama perusahaan, mengalami gangguan komunikasi dan potensi kerugian bisnis. Namun, di dalam prakteknya, penyedia layanan seperti BlackBerry biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang membatasi tanggung jawab mereka, sehingga sulit bagi pengguna untuk menuntut ganti rugi. Nah, perbandingan dapat dibuat dengan operator telepon yang memiliki kewajiban menyediakan layanan yang stabil tetapi tidak bertanggung jawab atas isi pesan yang dikirim oleh penggunanya. Nah, kasus BlackBerry ini memunculkan perdebatan apakah perusahaan teknologi seharusnya lebih bertanggung jawab atas kegagalan sistem yang berdampak luas pada pengguna mereka. Next. Selanjutnya, dimensi moral sistem informasi yang keempat, yaitu mengenai kualitas sistem, yakni kualitas data dan kesalahan sistem, yang dimana sebuah sistem yang baik harus memiliki kualitas yang tinggi, baik dari segi data yang digunakan maupun keandalannya di dalam menghindari kesalahan. Nah, kualitas data mengacu pada seberapa baik data yang digunakan dalam sistem dapat diandalkan, akurat, dan relevan. Nah, data yang berkualitas tinggi sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sebuah sistem informasi. Dan di sini kesalahan sistem atau sistem error ini merupakan kondisi di mana suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang dapat menyebabkan gangguan dalam operasional bisnis atau organisasi. Nah, sebagai contoh, meskipun perusahaan perangkat lunak telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan produknya sebelum diluncurkan atau dirilis ke pasaran, namun pada akhirnya mereka tetap meluncurkan produk dengan sedikit kelemahan dikarenakan waktu maupun biaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sedikit kelemahan tersebut. Sejauh ini, masalahnya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pencipta perangkat lunak
tersebut apakah menarik produk yang tidak pernah sempurna tersebut, memperingatkan pengguna, atau meluapkan semua resikonya. Yang dimana terdapat 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang kurang bagus. Yang pertama yaitu celah atau kelemahan dan kesalahan pada sistem. Yang kedua ada kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya. Dan yang terakhir yaitu kualitas input data yang buruk. Oleh karena itu, pasti ada hambatan di dalam suatu teknologi untuk menyempurnakan perangkat lunak tersebut dan pengguna tetap harus waspada terhadap bencana atau kegagalan sistem dari perangkat lunak tersebut. Next. Nah, untuk dimensi moral sistem informasi yang terakhir yaitu mengenai kualitas hidup, yakni keadilan, akses, dan batasan. Komputer dan teknologi informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga di dalam budaya dan kemasyarakatan kita, di samping membawa suatu manfaat. Nah, di mana beberapa konsekuensi negatif di bidang sosial yang ditimbulkan oleh suatu sistem komputer dan teknologi informasi dengan mempertimbangkan respon dari individu, sosial maupun institusi politik, yang pertama, yaitu menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian, yang dimana ketakutan di era awal komputer begitu besar sehingga komputer-komputer mainframe yang terpusat akan memusatkan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother atau suatu negara yang seluruh penduduknya diawasi oleh sistem komputer. Yang kedua ada kecepatan perubahan, yang dimana berkurangnya waktu respon terhadap persaingan. Yakni pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan persaingan yang ada. Kompetensi yang didasarkan pada waktu memiliki sisi yang buruk, yakni organisasi bisnis mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon persaingan global dan mungkin akan hancur dalam waktu 1 tahun. Lanjutnya yang ketiga, yaitu ada mengelola batasan, keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kemajuan sistem informasi yang didukung oleh pertumbuhan bidang pekerjaan yang menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyak orang yang dapat bekerja sambil berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Yang dimana pekerjaan berkembang semakin luas, mengubah batasan kerja 8 jam per hari menjadi jam kerja yang semakin fleksibel. Nah, penggunaan internet secara luas untuk tujuan hiburan dan rekreasi juga telah membawa banyak orang-orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Yang dimana bagi kalangan remaja, hal tersebut juga dapat menimbulkan perilaku antisosial yang merugikan seperti meningkatnya cyberbullying. Untuk yang keempat, yaitu tergantungan dan kerentanan, yang dimana pada saat ini organisasi bisnis, pemerintah, serta sekolah maupun perkumpulan pribadi lainnya sangat bergantung pada sistem informasi, meskipun ada risiko yang tinggi terhadap gagalnya sistem ini, yang dimana contohnya itu sekolah tingkat menengah yang semakin meningkatkan penggunaan perangkat lunak untuk pendidikan dan semakin bergantung pada perangkat lunak tersebut. Untuk yang kelima, yaitu kejahatan pada penyalahgunaan komputer, yang dimana kejahatan komputer atau computer crime merupakan rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap suatu sistem komputer tersebut. Sederhananya, mengakses suatu sistem komputer tanpa wewenang atau hak dengan tujuan untuk merugikan, meskipun tanpa sengaja dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang sah. Selain itu, kepopuleran internet dan surat elektronik atau surel telah mengubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer, yaitu spamming, menjadi suatu masalah yang serius bagi individu dan organisasi bisnis. Nah, selanjutnya, yang keenam yaitu ketenagakerjaan, yang di mana dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Seorang ekonom mengungkapkan kemungkinan bahwa akan ciptakan sebuah masyarakat yang dijalankan oleh sekelompok kecil, yang dimana pada tahun 2011 beberapa ekonom telah menerima sinyal dari teknologi informasi dan komputer yang mengancam pekerja kelas menengah, yang dimana salah satu hasilnya yaitu mesin-mesin pada saat ini melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat menggantikan manusia seperti dukungan teknis, pekerjaan call center,
bahkan meninjau dokumen legal. Selanjutnya yang ke-7 yaitu kesetaraan dan hak akses, yang dimana meningkatkan kesenjangan sosial dan pembedaan ras. Nah, hal yang kita tahu di mana informasi, pengetahuan komputer, serta akses terhadap sumber-sumber tersebut pada institusi pendidikan dan perpustakaan umum didistribusikan secara tidak adil, di mana melalui kelas-kelas etnis dan sosial, seperti adanya kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di sekolah-sekolah Amerika, yang dimana sekolah-sekolah di wilayah kurang mampu memiliki jumlah komputer, kualitas pendidikan, serta akses internet yang lebih rendah bagi murid-muridnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu resiko kesehatan, RSI, CVS, dan teknostres. Yang dimana penyakit paling umum pada masa ini dengan perkembangan teknologi ini adalah cedera stres yang berulang atau repetitive stress injury atau RSI. Yang dimana RSI ini terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang sama berulang-ulang dan seringkali dengan beban yang berat. Seperti tenis atau puluhan ribuan pengulangan dengan beban ringan seperti bekerja dengan keyboard atau papan ketik komputer. Yang dimana penyebab terbesar dari RSI ini adalah keyboard komputer. Salah satu RSI yang paling sering terjadi yang berhubungan dengan penggunaan komputer adalah sindrom carpal tunnel atau CTS, yang dimana saraf di seluruh tulang pergelangan tangan yang disebut carpal tunnel menimbulkan rasa sakit, yang dimana rasa sakit tersebut disebabkan oleh pengetikan secara berulang-ulang. Dalam satu giliran kerja, sebuah pengolahan kata mungkin dapat menerima aktivitas penekanan tombol sebanyak 23.000 kali. Di mana gejala CTS ini adalah mati rasa, nyeri yang menjentak, ketidakmampuan untuk memegang benda, dan kesemutan. Nah, RSI dapat dihindari dengan merancang tempat kerja dengan posisi pergelangan tangan yang nyaman atau menggunakan penyangga pergelangan tangan, posisi monitor yang sesuai, serta pijakan kaki guna mendukung postur tubuh dan mengurangi RSI. Selanjutnya yaitu sindrom penglihatan komputer atau Computer Vision Syndrome atau CVS, yang dimana merupakan kondisi mata yang tegang karena melihat layar monitor komputer, laptop, smartphone, serta perangkat genggam permainan video. Nah, CVS ini mempengaruhi 90% orang-orang yang menghabiskan waktu 3 jam atau lebih dalam satu hari di depan komputer, yang dimana gejalanya hanya berlangsung sementara, seperti sakit kepala, mata berkunang-kunang, kering, dan iritasi. Selain itu, penyakit terbaru yang berhubungan dengan komputer yaitu adalah teknostres, yang dimana teknostres ini memiliki gejala antara lain kejengkelan, permusuhan terhadap orang lain, ketidaksabaran, serta kelelahan. Yang dimana menurut para ahli, manusia yang bekerja terus-menerus dengan komputer mengharapkan orang lain dan institusi manusia lainnya untuk bertindak seperti komputer, menyediakan respon instan tanpa perhatian serta tanpa emosi. Nah, teknostres dianggap berhubungan dengan tingginya angka perputaran atau keluar masuk karyawan di suatu industri, dengan tingginya tingkat pensiun dini pada bidang pekerjaan yang berhubungan erat dengan komputer, serta tingginya penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Next. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus yang telah kami rangkumkan, yaitu next. Studi kasus yang kami bahas yaitu mengenai kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia. Yang dimana pada bulan Mei 2021, Indonesia dihebohkan dengan dugaan kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan sebanyak 279 juta data pribadi pengguna diperjualbelikan di Red Forum dengan harga jual hingga 80 juta rupiah. Nah, Red Forum ini merupakan situs jual beli seperti marketplace yang menjual belikan database atau tentang kebocoran database yang disebabkan oleh hackers. Data yang bocor tersebut berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, data status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Coach yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi atau reseller menawarkan di sebuah forum daring Red Forum
Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh kurang lebih 100.000 data. Next. Mengenai analisis dan solusi dari studi kasus yang kelompok kami sampaikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk analisis dan solusi dari kasus tersebut, yaitu di mana dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat faktor utama yang menyebabkan kebocoran data BPJS Kesehatan, yaitu kerentanan dalam kerangka keamanan teknologi informasi atau TI yang digunakan oleh BPJS Kesehatan itu. Di mana selain itu lemahnya implementasi kebijakan keamanan siber dan kurangnya pelatihan bagi staf untuk mengenali ancaman keamanan juga berkontribusi terhadap kasus ini, di mana kerentanan mendasar yang menyebabkan insiden ini terutama berasal dari kekurangan dalam menerapkan kerangka keamanan siber BPJS Kesehatan, di mana dampak dari pelanggaran ini sangat mendalam. Informasi pribadi 279 juta orang Indonesia termasuk data sensitif kini beredar di internet. Hal ini menghadirkan risiko besar terhadap privasi dan keamanan individu, termasuk potensi penyalahgunaan data untuk kegiatan ilegal seperti pencurian identitas dan pelanggaran keuangan lainnya, di mana kebocoran data pribadi akan berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan cyber seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik doxing, yang yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Di mana ada pun langkah-langkah yang dapat diambil BPJS Kesehatan untuk mencegah insiden serupa di masa depan, yaitu yang pertama, audit dan evaluasi sistem keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada. Yang kedua yaitu pendidikan dan awareness, di mana menyediakan informasi dan pelatihan mengenai keamanan cyber dan etika digital untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya keamanan cyber dan bagaimana cara mengatasi ancaman cyber dan pengembangan kode etik dalam menyusun dan mengembangkan kode etik untuk masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait keamanan cyber. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh staf BPJS Kesehatan guna meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber tersebut. Selain itu, BPJS Kesehatan harus melakukan evaluasi berkala terhadap protokol dan proses keamanan mereka, bersama dengan audit rutin untuk menjamin keamanan sistem yang berkelanjutan. Selain itu, BPJS Kesehatan harus melakukan evaluasi berkala terhadap protokol dan proses keamanan mereka. Yang keempat yaitu peningkatan transparansi dalam pengelolaan data untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, termasuk melibatkan pihak ketiga independen dalam melakukan audit keamanan. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi enskripsi data untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Next, untuk materi selanjutnya itu kesimpulan kasus akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kesimpulan dari kasus ini, yaitu berdasarkan hasil pembahasan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia, yang mengindikasikannya adanya celah dalam sistem keamanan cyber dan implementasi regulasi yang terkait. Kebocoran yang melibatkan data sensitif lebih dari 279 juta peserta BPJS ini menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan publik dan privasi individu, termasuk risiko penyalahgunaan data untuk tindakan ilegal. Nah, sebagai langkah perbaikan, institusi seperti BPJS Kesehatan harus mengadopsi strategi keamanan cyber yang lebih tangguh, seperti melakukan audit dan evaluasi sistem keamanan secara berkala, melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap staf, serta penerapan teknologi enskripsi data. Selain itu, penting untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dengan mengintegrasikan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif. Nah, upaya ini dapat diharapkan untuk memitigasi risiko
kebocoran data di masa depan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari teman-teman terdapat pertanyaan, maka dapat dikirimkan melalui grup WA. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.